Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaitan diaspora dalam keamanan internasional. Isu keamanan menjadi konsep yang paling sering diperbincangkan dan menjadi fokus dalam studi hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kaitan diaspora dalam keamanan internasional, khususnya dalam studi kasus diaspora Yahudi di Amerika Serikat. Dan untuk penjelasan lebih jauh akan disampaikan oleh rekan-rekan presentator. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi dari keamanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada analisis studi kasus diaspora Yahudi di Amerika Serikat, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi keamanan. Dan keamanan atau security berasal dari bahasa Latin atau secures yang bermakna terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan. Keamanan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman. Konsep keamanan dalam hubungan internasional terbagi menjadi dua fokus utama, yakni tradisional dan non-tradisional. Nah, dan dalam pendekatan tradisional didominasi oleh teori realisme yang menganggap bahwa keamanan merupakan suatu kondisi keadaan terbebas dari ancaman militer ataupun kemampuan negara untuk melindungi bangsa dari ancaman militer yang berasal dari luar negara atau eksternal. Dan pada intinya, secara tradisional ini konsep keamanan hanya merujuk pada sifat ancaman yang sifatnya itu militer dan berfokus pada aktor negara. Seiring dengan perkembangan dalam hubungan internasional, Barry Buzan tahun 1997 itu dalam jurnalnya memperluas konsep keamanan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa keamanan ini tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara, melainkan juga meliputi aspek non-militer serta aktivitas aktor non-negara. Keamanan non-tradisional beranggapan bahwa tindakan perlindungan bukan hanya melindungi negara dari eksternal, namun juga meliputi perlindungan dalam masyarakat seperti HAM, pengakuan identitas individu dalam masyarakat, dan lain-lain. Dan Buzan dalam bukunya People, States, and Fear membagi sektor keamanan menjadi 5 bidang. Yang pertama itu ada militer. Dalam sektor militer ini berkaitan dengan interaksi senjata ofensif serta kemampuan defensif antar negara dan juga cara pandang negara terhadap niat tertentu negara. Kemudian di sektor kedua yaitu politik, ini lebih berfokus kepada pengaturan stabilitas negara, sistem pemerintahan juga ideologi yang memberikan negara legitimasi. Lalu sektor yang ketiga adalah sosial yang berfokus pada keberlanjutan serta evolusi pola tradisional bahasa, budaya, serta identitas agama dan adat. Di sektor yang keempat ada ekonomi yang membahas mengenai akses sumber daya, keuangan, serta pasar guna mempertahankan tingkat kesejahteraan negara. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada sektor lingkungan hidup yang berfokus pada pemeliharaan lokal dan biosfer planet sebagai sistem terpenting tempat manusia bergantung. Dan berbagai konsepsi keamanan saat ini menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non-tradisional yang juga melibatkan banyak aktor non-negara. Dalam perkembangannya, keamanan tradisional dan non-tradisional ini memiliki kaitan dan saling mempengaruhi. Seperti contohnya apabila ancaman keamanan non-tradisional menjadi kepentingan suatu negara, maka negara dapat menggunakan kekuatan militer atau tradisional guna melindungi kepentingan nasional tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Berga. Pada Kak Berga, saya persilakan. Ya, terima kasih Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diaspora, definisinya, dan juga bentuk-bentuk diaspora dan contohnya. Yang pertama, diaspora merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu diaspeiro, yang merupakan arti dari penyebaran atau penaburan benih, yang merujuk kepada bangsa-bangsa atau etnis-etnis yang terpaksa harus berpindah dari daerah satu ke daerah lainnya karena ada terjadi sesuatu di daerah asal mereka. Diaspora sendiri merupakan sekelompok orang yang merupakan berasal dari bangsa atau etnis tertentu dari wilayah tertentu yang bermigrasi dari tempat satu ke tempat lainnya, yang biasanya ditandakan dengan mereka akan menetap di negara yang mereka kunjungi dan biasanya mereka menjadi penduduk permanen atau warga negara permanen di wilayah tersebut. Untuk contoh-contohnya, kita dapat melihat kepada diaspora masyarakat Tiongkok, yang mana
banyak sekali tersebar di seluruh dunia, dan juga khususnya diaspora dari etnis Yahudi dari berbagai komunitas seperti Ashkenazi dan lain sebagainya di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Ya, contoh diaspora bisa dilihat di paparan presentasi kami, yaitu contohnya salah satunya Minangkabau, yang merupakan perantauan yang dilakukan oleh etnis Minangkabau dari Pulau Sumatera ke pulau-pulau lainnya di Indonesia, bahkan ke pulau lainnya yang merupakan negara tetangga seperti Malaysia dan juga negara-negara Melayu lainnya seperti Brunei atau Singapura. Selanjutnya diaspora Jawa yang mana suku-suku Jawa dan etnis Jawa melakukan diaspora atau perpindahan ke pulau-pulau sekitar Jawa seperti Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan juga Bali, sampai dengan selanjutnya diaspora Yahudi, yang mana sejarahnya Yahudi merupakan sebuah etnis yang tadinya memiliki negara dan wilayahnya sendiri, namun setelah kehancurannya oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 137, bangsa Yahudi dan etnis-etnisnya tersebar di berbagai wilayah di dunia seperti di Timur Tengah dan Eropa, khususnya Eropa Barat dan Eropa Timur, atau dapat dibilang negara-negara Balkan. Dan pada tahun 1948 pada akhirnya Yahudi membangun negaranya sendiri yang bernama Israel di wilayah Palestina dan Yerusalem, yang mana diaspora tersebut tersebar sampai pada Amerika Serikat. Ya, saya balikkan kepada Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Berga atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang diaspora Amerika. Nah, di abad 18 sampai 19 Masehi, Amerika saat itu masih dijajah oleh Inggris sehingga kuasa politik Inggris mendominasi. Nah, di abad 18 Masehi, tepatnya tahun 1700-an, Amerika masih di bawah jajahan pemerintahan kolonial Inggris. Hingga pada tahun 1765 sampai 1783 terjadi revolusi Amerika. Selama itu pula, rakyat Amerika masih struggle untuk lepas dari intervensi Inggris. Amerika saat itu masih terdiri dari 13 wilayah koloni Inggris, sehingga masih sulit bagi mereka untuk menyatakan merdeka. Nah, di abad 18 Masehi juga terjadi diskriminasi terhadap minoritas di Eropa, khususnya di Eropa Timur. Genosida di Jerman Timur, kemunculan Nazi gitu ya terhadap orang Yahudi semakin merebak. Di Venesia juga banyak terjadi diskriminasi terhadap bangsa Yahudi, sehingga banyak dari bangsa Yahudi bermigrasi ke Amerika, ke pulau sekitar Eropa, dan ada pula yang kembali ke Palestina. Nah, hingga pada akhir 1800-an sampai awal 1900-an banyak dari bangsa Yahudi dari berbagai negara mulai bermigrasi ke Amerika. Sebenarnya di tahun yang sama di Eropa itu lagi berkembang paham Zionisme sebagai bentuk perjuangan bangsa Yahudi Eropa yang ingin memiliki wilayah yang nantinya dijadikan sebagai negara bangsa. Jadi paham Zionisme ini dicetuskan oleh Theodor Herzl untuk bangsa Yahudi ini percaya bahwa untuk menumpas segala bentuk diskriminasi diskriminasi terhadap bangsa Yahudi, mereka harus memiliki wilayahnya sendiri, gitu. Nah, dan di waktu yang bersamaan juga salah satu kedatangan bangsa Yahudi yang terkenal pada saat itu adalah keluarga Yahudi Ashkenazi pada tahun 1880 hingga 1914. Nah, keluarga kaya raya yang kerap disebut The Rothschild Family tersebut bermaksud ingin mendirikan usaha perdagangan
mereka di New York, Amerika Serikat. Nah, keluarga Yahudi Askenazi juga turut mendirikan dan menyebarkan paham Zionisme tadi. Paham Zionisme yang sudah merebak di Eropa disebarkan di Amerika Serikat. Sehingga paham itu bisa me-encourage masyarakat Yahudi di Amerika yang sudah bermigrasi di sana. Nah, jadi Inggris masih pada saat itu juga Inggris masih berkuasa di Amerika sehingga berusaha mengintervensi urusan politik dan ekonomi Amerika Serikat dan bekerja sama dengan Rothschild. Next slide. Nah, karena revolusi Amerika itu juga mulai berdampak efeknya, jadi posisi Inggris pada saat itu sedikit bergeser. Nah, kita tahu kan tadi ada kedatangan dari keluarga Rothschild nih, keluarga kaya raya. Nah, jadi dimanfaatkan oleh pemerintahan Inggris untuk bekerja sama dengan keluarga Rothschild gitu. Sehingga antara pemerintahan Inggris dan keluarga Rothschild mendominasi politik dan ekonomi di New York. Revolusi masih terjadi hingga memunculkan keinginan untuk mencetak mata uangnya sendiri. Salah satu tokoh Inggris yang berperan pada saat itu adalah Alexander Hamilton, seorang direktur Bank Inggris yang muncul karena propaganda bangsa Yahudi mengusulkan untuk mendirikan bank yang memiliki wewenang untuk mencetak mata uang. Ia juga mengusulkan bahwa lembaga yang berwenang mencetak uang sebaiknya dikelola oleh swasta atau perusahaan swasta gitu. Nah, karena kondisinya saat itu Amerika Serikat mengalami krisis moneter, jadi Amerika Serikat tidak punya pilihan lain selain meminta perusahaan swasta untuk memprovide mereka mencetak mata uangnya sendiri. Nah, lalu di abad 19 Masehi mulai bermunculan organisasi-organisasi Yahudi yang bertugas untuk mengadvokasi para imigran Yahudi di Amerika Serikat sebagai kaum minoritas. Jadi di sana masyarakat Yahudi mulai mulai diadvokasi, mulai dikumpulkan agar mereka menjadi masyarakat yang kuat gitu ya, masyarakat yang bertahan di Amerika gitu. Nah, mulai juga bermunculan tokoh-tokoh besar Yahudi yang mulai mengencourage atau mendukung atau mendorong bangsa Yahudi dari luar Amerika untuk datang ke Amerika gitu. Nah, sebagian dari mereka, orang-orang Yahudi Amerika yang punya kuasa di bidang ekonomi ini, memiliki jabatan di kursi pemerintahan Amerika Serikat, sehingga diaspora bangsa Yahudi di Amerika Serikat berjalan dengan lancar karena udah ada jaminan politiknya. Begitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Amalia. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sita. Kepada Kak Sita, saya persilakan. Oke. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai tujuan AIPAC dulu pertama. Di sini berdirinya AIPAC itu akibat mereka itu berusaha untuk mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat atas Israel yang tujuannya itu untuk mempertahankan negara Yahudi serta kelompok Yahudi di Amerika Serikat yang berupaya terus membentuk organisasi resmi dan kuat bagi eksistensi mereka. Namun hal itu baru terwujud beberapa tahun setelah didirikannya AIPAC yang pada tahun 1951 oleh Ike Cannon. AIPAC sendiri memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan antara Amerika Serikat dan Israel. Dalam banyak organisasi Yahudi yang melibatkan diri dalam mendukung hubungan baik Amerika serta Israel, AIPAC tetap menjadi senjata politik kelompok pro-Israel di Amerika Serikat. AIPAC sendiri merupakan satu-satunya organisasi yang secara resmi terdaftar dalam Kongres yang berguna melobi kepentingan pembuatan undang-undang terkait masalah Israel.
AIPAC di sini merupakan sebuah lobby domestik, yakni lobby yang meningkatkan dana di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kontribusi AIPAC dan AIPAC sendiri berusaha untuk mempertahankan kemandirian dan karakter. AIPAC di sini berusaha untuk mempertahankan karakter keamerikanya dengan tidak menerima bantuan apapun atau arahan dari pemerintah Israel. Jika kebijakan itu berubah, AIPAC harus mendaftar pada Departemen Peradilan Amerika Serikat sebagai sebuah agen asing. Karena memahami keperluan untuk bekerja baik dengan anggota Kongres ataupun dengan pejabat, adanya kunci di pemerintahan, walaupun tahun-tahun awalnya sebagai direktur eksekutif relatif mengecewakan. Oke, selanjutnya. Di sini peran AIPAC sendiri yaitu pertama, tugas utamanya dalam kesehariannya adalah memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu terhadap isu-isu yang tengah beredar dan berpengaruh terhadap kondisi Israel serta Timur Tengah kepada para anggota Kongres dan cabang eksekutif. Kemudian para pelobi bertemu dengan para senator, anggota House dan stafnya, memonitor semua undang-undang yang relevan dan memberikan kesaksian untuk bantu di seluruh pelosok Amerika. Lokariat itu menekankan pentingnya akan isu-isu dan memberikan teknik bagi warga dan para partisipan didesak untuk menulis surat, menelpon atau mengunjungi anggota Kongres mereka, baik di Washington maupun di distriknya, serta memiliki sebuah program belajar aktif yang melatih generasi berikutnya bagi aktivitas pro-Israel. Akhirnya, pentingnya keikutsertaan dalam proses politik ditekankan. Kelompok pro-Israel sangat terlibat dalam proses politik di Amerika. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Sita atas pemaparan materinya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Kak Berka. Kepada Kak Berka, saya... Ya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan kaitan diaspora dengan keamanan internasional dengan menggunakan studi kasus AIPAC. Ya, seperti yang dapat kita ketahui dari paparan yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai tujuan dan peran AIPAC di Amerika Serikat, mereka mewakilkan suara-suara orang Yahudi yang memiliki kepentingan-kepentingan yang pro terhadap negara Israel. Karena dapat kita lihat organisasi AIPAC sendiri itu sangatlah tertutup media, namun mereka memiliki strategi lobbying yang sangat yang sangat kuat terhadap partai politik terbesar di Amerika Serikat, yaitu Republikan dan Demokrat. Secara bipartisan, mereka mendekati kedua partai politik tersebut untuk melobi kepentingan-kepentingan tertentu dalam kongres-kongres di Amerika Serikat. Kaitannya diaspora dengan isu keamanan internasional dapat kita lihat dari bagaimana AIPAC berperan sebagai sebuah kelompok yang mewakili kelompok etnis atau diaspora di negara tertentu dalam mencapai kepentingan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh AIPAC dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini, yang mereka masih memfokuskan lobby mereka terhadap bantuan militer kepada Israel dari Amerika Serikat yang berkisarkan sebesar 3,8 triliun US dollar setiap tahunnya. Selain itu juga AIPAC terus mengejar Kongres di Amerika Serikat, kedua partai terbesar di Amerika Serikat yaitu Republikan dan Demokrat, untuk selalu untuk selalu melihat isu-isu seperti Iran Missile Deal atau Iran Nuclear Deal, di mana AIPAC melihat bahwa Iran dengan program nuklirnya itu berbahaya bagi kawasan di Timur Tengah, khususnya kepada Israel. Maka dari itu, peran-peran dari AIPAC sebagai kelompok diaspora dapat
mempengaruhi atau berdampak baik ataupun buruk kepada isu keamanan internasional. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Fitri. Baik, terima kasih Kak Berga atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Alifa. Pada Alifa, saya persilakan. Ya, terima kasih Fitri. Baik, dari topik yang tadi dibahas, yaitu kaitan diaspora dengan keamanan internasional dengan menggunakan studi kasus AIPAC, dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, yang perlu diketahui yaitu AIPAC memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan antara Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, AIPAC juga menjadi senjata politik kelompok pro-Israel di Amerika Serikat. Sedangkan tugas utama sehari-hari AIPAC adalah memberi informasi yang akurat dan tepat waktu terhadap isu-isu yang tengah beredar dan berpengaruh terhadap kondisi Israel serta Timur Tengah kepada anggota Kongres dan cabang eksekutif. Para pelobi bertemu dengan para senator, anggota House dan stafnya, memonitor semua undang-undang yang relevan dan memberikan kesaksian untuk bantuan bagi Israel untungan pada kelompok pro-Israel. Karena hampir semua anggota Kongres dan stafnya merasa bahwa keamanan Israel adalah kepentingan utama Amerika Serikat di Timur Tengah. AIPAC juga menggunakan anggota Kongres dan stafnya dengan efektif. Namun dalam realitanya anggota Kongres yang mendukung undang-undang kelompok pro-Israel berada di luar pendiriannya. Mereka mengungkapkan bahwa kedekatan hubungan antara Israel itu menguntungkan Amerika Serikat. Hal itu mencerminkan konsensus nasional yang luas atas dukungan bagi Israel. Diaspora Yahudi memiliki pengaruhnya terhadap keamanan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana AIPAC dari awal mendukung adanya upaya-upaya Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dalam mengakhiri program senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran. Yang harus diperhatikan adalah diaspora memiliki upaya dan kekuatan di panggung internasional. Hal itu bertujuan untuk memberikan dampaknya yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka jika dilihat dari kasus yang telah diberikan, diaspora dengan mempengaruhi kebijakan luar negeri, negara penerima, dapat mempengaruhi aktivitas atau isu-isu keamanan secara internasional. Karena di beberapa kasus, dampak yang diberikan oleh diaspora bukan hanya negara asal dan penerima saja, melainkan negara terdekat dari negara asal mereka juga. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan presentasi mengenai kaitan diaspora dalam keamanan internasional, khususnya dalam studi kasus diaspora Yahudi di Amerika Serikat melalui AIPAC oleh presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, kami akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberi tanggapan di dalam forum diskusi yang nanti akan disediakan. Baik, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Arif dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.